Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Febriana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai profil dari Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Apa sih itu PT Indofood? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci. Ini ada profil singkat dari PT Indofood CBP. Asal mula PT Indofood CBP ini didirikan pada tanggal 2 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada 1 Oktober 2009. Perlu diketahui bahwa ICBP ini merupakan anak dari INDF atau disebut juga dengan PT Indofood Sukses Makmur. Kantor pusat dari Indofood CBP ini berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, KAF 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. Sedangkan pabrik perusahaan dan anak usahanya berlokasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Selanjutnya, produk dari Indofood yaitu ada mie instan, dairy, penyedap makanan, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus. Nah, dapat dilihat di sini ada beberapa merek dari PT Indofood. Dari mie instan, contohnya ada merek Indomie, Supermie, Saremie yang banyak kita temui di supermarket di sekitar rumah kita. Terus ada dairy, yaitu ada susu Indomie, sering juga kita temui di supermarket, dan masih banyak lagi merek-merek makanan dari Indofood yang sering kita jumpai di supermarket. Nah, di sini ada Indomie ya. Indomie ini merupakan produk yang paling terkenal dari perusahaan Indofood. Produksi yang paling laris dari PT Indofood. Di sini ada desain dari Indomie. Nah, ini dia kemasan Indomie yang sering kita jumpai di supermarket. Ada visi dan misi dari perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur. Yang pertama, visi menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Yang kedua, misi menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Ya, terbukti ya dari misinya tadi di bagian awal. Perusahaan PT Indofood juga mengekspor makanan sampai ke luar negeri, Australia, Amerika, dan lainnya. Di sini ada marketing mix atau teknik strategi pemasaran dari PT Indofood. Di sini strategi pemasaran pada bidang produk, yaitu PT ini melakukan kegiatan produksi bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi dengan volume produksi yang besar. Permintaan produk tetap atau stabil, demikian juga dengan desain produk jarang sekali berubah bentuk dalam jangka waktu pendek atau menengah. Bisa kita lihat tadi dari produk Indomie. Nah, perusahaan ini
sedikit dari Indomie tersebut, maksudnya sedikit memproduksi jenis-jenis produknya, tetapi volumenya sangat besar ya. Dan bisa dilihat juga dari desain Indomie, jarang sekali berubah ya desainnya. Nah, selanjutnya ada marketing mix di bagian price. Dalam menentukan harga mie instan, PT ini membedik 2 target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk membidik target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan. Strateginya yaitu dengan strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Super Mie dan Sari Mie, dan strategi harga yang digunakan yaitu dengan menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata bersaing. Ya, kalau dilihat-lihat dari di supermarket, ya harga Indomie nggak jauh beda ya harganya. Ya sesuai lah untuk kantong anak kos. Ya, ada marketing mix di bidang promotion atau promosi. Nah, Indofood tetap gencar melakukan promosi terutama melalui media elektronik khususnya televisi. Dengan menggunakan iklan yang menarik, Indofood mengupayakan untuk menanamkan brand produk kepada konsumen agar semakin kuat posisinya pada brand image konsumen. Nah, selain di media elektronik, Indofood juga melakukan promosi dengan menjadi sponsor acara-acara besar, baik disiarkan langsung di televisi maupun tidak. Terus Indofood juga menggelar event-event serta lomba-lomba yang menarik masyarakat ya, dan menanamkan citra baik perusahaannya. Banyak kan setiap hari kita lihat iklan di televisi mengenai iklan mie instan. Nah, itu salah satu teknik marketing di bagian promosi dari PT Indofood. Selanjutnya, teknik marketing di bagian place atau tempat. Nah, jumlah titik gudang Indofood semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan produk yang lebih luas melalui rantai supply dan pengantaran. Saluran distribusi yang panjang dan tersebar di seluruh Indonesia membuat produk mie instan dari Indofood sangat mudah ditemukan baik di swalayan maupun toko-toko kelontong. Nah, kalau saya tinggal di daerah Kalimantan Barat, nah di sini bisa kita lihat pabriknya di daerah Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak ya. Nah, di situ Indofood memperluas gudangnya agar mudah tersalurkan atau terdistribusi ke seluruh Indonesia. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan ya. Yang pertama, keahlian dalam cita rasa. Siapa sih yang gak suka Indomie ya kan? Rasanya yang enak dan membuat ketagihan konsumennya. Yang kedua, ada produksi rendah biaya. Yang ketiga, ada jangkauan distribusi luas. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka mendistribusikan produknya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ke seluruh Indonesia.
Yang keempat, kecepatan dalam menjangkau konsumen. Yang kelima, brand yang sudah terkenal. Ya, siapa sih yang gak kenal dengan Indomie, ya kan? Yang keenam, banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood. Ya, mie instan ya, banyak inovasi rasanya, rasa rendang, rasa kari ayam, rasa ayam goreng ya. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, analisis SWOT dari weakness atau kelemahan. Yang pertama, terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Seperti yang saya tampilkan tadi di awal-awal, itu ada saya sebutkan bermacam-macam merek dari produk Indofood. Dari mie instan itu banyak mereknya ya, banyak brand-brandnya. Terus dari snack-snacknya juga terlalu banyak brandnya. Yang kedua, itu ada permintaan pasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, mengandung zat berbahaya bagi tubuh seperti MSG. Nah, jadi kita jangan terlalu sering makan mie instan karena zatnya ini berbahaya bagi tubuh. Ya, mungkin cukup 1 bulan 2 kali atau 1 kali saja. Analisis SWOT opportunity atau peluang. Yang pertama, melakukan ekspansi ke luar negeri. Ya, seperti yang tadi saya tampilkan kan, mereka melakukan ekspor sampai ke Australia, Amerika, dan lain-lain. Terus yang kedua, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis. Yang ketiga, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. SWOT threat atau ancaman. Yang pertama, ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Ya, tentu pasti ada persaingan ya dari perusahaan-perusahaan lain. Kita lihat di TV setiap hari kan banyak persaingan antara iklan satu dengan iklan yang lain, iklan mie instan yang ini dengan yang ini gitu. Terus yang kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh para ahli gizi mengenai kandungan zat yang ada di Indomie terhadap produk lain. Yang keempat, menciptakan mie dengan bahan-bahan yang lebih sehat seperti bahan-bahan organik. Selanjutnya ada analisis SWOT dari sosial dan teknologi. Pada bagian sosial, yang pertama, gaya hidup masyarakat yang ingin praktis. Maka kesempatan Indomie untuk memasarkan produknya lebih luas dengan varian terbaru. Nah, yang kedua, orang zaman sekarang lebih suka makanan herbal, akan berpikir ulang untuk membeli Indomie yang mengandung MSG. Yang ini bagian negatifnya ya. Yang pertama tadi bagian positifnya, masyarakat sekarang pengennya yang praktis aja gitu, apalagi anak kos kan, akhir bulan pasti pilihannya mie instan, pengen yang praktis aja dan bikin perut kenyang gitu kan. Yang kedua ini, kalau orang yang suka makanan herbal, mereka akan berpikir ulang untuk makan mie instan ini karena zat berbahayanya tadi yang terdapat dalam Indomie tersebut. Yang kedua itu selanjutnya itu ada pada bagian teknologi. Yang pertama, fokus pemerintah yang sangat mendukung kemajuan teknologi sangat berpengaruh karena Indomie bisa dikonsumsi lebih banyak lagi tiap harinya. Yang kedua,
kemajuan teknologi, kita dapat mempromosikan Indomie varian-varian terbaru, memanfaatkan teknologi internet. Pada bagian teknologi ini kita di sini positif semua ya, karena mendukung untuk distribusi dan produksinya agar semakin maju kan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Brand name yang telah melekat atau nama brand yang telah melekat di masyarakat membuat Indomie tetap menjadi market leader atau pemimpin produk mie instan di Indonesia, walaupun terjadi persaingan yang sangat ketat baik dengan grup Indofood itu sendiri, Sarimi, Supermi, Popmi, maupun Wings Food, Mie Sedap, dan brand-brand lainnya yang melakukan strategi pemasaran yang sangat gencar yang diwaspadai oleh Indomie. Nah, nama brand Indomie ini udah melekat di masyarakat sekitar kan, masyarakat Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal dengan Indomie gitu kan? Nah, Indomie ini menjadi pemimpin dari produk mie instan di Indonesia. Walaupun Indomie ini bersaing dengan merek-merek yang ada di grup Indofood itu sendiri. Indomie bersaing dengan Sarimi, Supermi, Popmi, dan merek yang lainnya. Terus berbagai inovasi dilakukan untuk mempertahankan posisinya sebagai brand market leader. Ya, inovasi terus dilakukan oleh PT ini untuk mempertahankan posisi Indomie sebagai brand market leader, pemimpin di pemasaran ya. Keunggulan Indomie ini dibanding dengan produk yang lain yaitu cita rasa Nusantara yang khas, terbuat dari tepung yang berkualitas tinggi, rasa bumbu yang khas dengan kualitas premium, dan komitmen masyarakat yang tinggi terhadap produk Indomie. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah perkataan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.